Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, orang berzina, membunuh, mencuri, itu semua karena syahwat. Sebelum orang melakukan dalam bentuk tindakan nyata, pikiran orang itu telah membayangkan, mengimajinasikan dalam pikirannya untuk membunuh, berzina, dan mencuri. Orang korupsi, merampok, manipulasi, itu juga karena dorongan syahwat. Dan sebelum mereka benar-benar melakukan, bayangan perbuatan dosa itu sebetulnya sudah menari-nari di dalam pikirannya. Ada pula orang berbeda pendapat dan berselisih hingga bermusuhan. Ini juga karena syahwat. Bahkan boleh jadi ada orang yang bertausiah, berdakwah, menyampaikan pengajian, lalu menyalah-nyalahkan orang lain yang belum tentu salah, dengan penuh semangat syahwat, Apa itu syahwat? Syahwat adalah dorongan nafsu atau hawa nafsu. Nafsu ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga dimiliki oleh hewan. Hewan tidak diberi akal dan ilmu, sehingga tidak bisa disalahkan atas semua yang dilakukan. Lah manusia oleh Allah tidak hanya diberi syahwat, tapi juga diberi akal dan ilmu. Dengan akal, syahwat manusia akan membawa kebaikan. Namun jika tanpa akal dan ilmu, maka syahwat akan menyesatkan. Dengan akalnya, manusia diberi kemampuan untuk memilih. Dengan kemampuan akalnya, manusia bisa menyangkal dirinya sendiri, bisa menolak keinginannya sendiri, bisa menolak nafsunya atau mengumbar nafsunya. Orang menjadi zalim, sesat, durhaka, itu disebabkan mengikuti hawa nafsunya secara liar tanpa akal dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balit taba'al ladzina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin." Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti nafsunya atau keinginannya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka barang siapa yang akalnya mengikuti syahwatnya, maka ia akan sesat, bahkan lebih sesat dari binatang. Barang siapa yang akalnya mengikuti syahwatnya, maka ia akan sesat, bahkan lebih sesat dari binatang. Namun jika syahwatnya mengikuti dan dipimpin oleh akalnya, maka boleh jadi ia lebih mulia dari malaikat. Ketika seorang sedang berzina, memperkosa, membunuh, mencuri, dan tindakan-tindakan maksiat lainnya, sesungguhnya ia sedang dipimpin oleh syahwatnya. Dan sesungguhnya dia kehilangan akalnya, kehilangan ilmunya, dan akhirnya kehilangan imannya. Karena meninggalkan imannya, maka ia kehilangan akalnya. Jadi seorang yang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas menggunakan akalnya. Sedangkan seorang pezina, pencuri, koruptor, penguasa licik, pejabat zalim, dan orang-orang yang tenggelam di dalam dosa, hakikatnya mereka itu telah hilang akal, sehingga menjadi bodoh dan derajatnya rendah serendah hewan. Namun ada yang lebih berbahaya dari syahwat yang menyesatkan pada perut dan kemaluan. Apa? Syahwat itu adalah hawa nafsu yang menyimpangkan dari jalan yang lurus. Jalan lurus ini adalah Islam dan iman. Apa yang dibuat menyimpang oleh hawa nafsu?
boleh jadi adalah pikiran seorang. Tepatnya cara berpikir orang itu sesat. Cara berpikir orang itu sesat. Terbukti tidak sedikit kasus di mana pemikir, ilmuwan, cendekiawan, bahkan yang berpredikat kiai sekalipun, yang pikirannya dirasuki oleh syahwat atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pemikir seperti ini bisa jadi menghujat agama, mengkelah agama supaya mengikuti nafsunya, mencaci kesucian syariat Islam, mencaci saudara seiman, mencari kesalahan orang lain, dan sebagainya. Bahkan bisa saja pikiran itu mencari alasan-alasan untuk menghalalkan hal-hal yang sudah jelas-jelas diharamkan. Bagaimanakah syahwat bisa membuat pikiran menyimpang? Al-Quran menunjukkan bahwa karena syahwat, hati seorang itu menjadi buta dan terkunci. Padahal hati itu adalah juga akalnya. Karena syahwat, pendengarannya dan penglihatannya menjadi terhalang, menjadi buta, menjadi tuli. Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka, siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Penglihatan dan pendengaran, keduanya adalah sumber ilmu. Maka wajar jika syahwat dominan, akal tidak lagi berfungsi dalam menentukan baik dan buruk. Islam tidak melarang berpikir secara rasional. Sekali lagi, dalam Islam yang dilarang bukan berpikir rasional atau menggunakan akal, tetapi berpikir yang mengikuti syahwat. Sebab mengikuti syahwat akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Allah berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Suatu tindak ketidakadilan dalam diri seorang, yaitu suatu tindakan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang melakukan tindakan seperti ini tentu bukan orang yang dapat disebut adil. Orang yang tidak adil, orang yang seperti itu, yang dilarang untuk dijadikan pemimpin dan ditaati. Allah Subhanahu wa taala jelas sekali berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya hawa nafsunya, dan keadaannya sudah melewati batas. Mafhum mukhalafah ayat ini jelas. Ilmuwan dan pemimpin yang berhak ditaati manusia adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Pikirannya bisa menguasai nafsunya,
sehingga ia mengetahui batas-batas kebebasan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Untuk mengatasi ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan solusinya, yaitu berupa kesabaran. Sabar dalam syahwat ini disebut iffah. Sabar dari marah disebut al-khilmu. Dan sabar dari kelebihan itulah yang namanya zuhud. Semua itu dapat diperoleh dengan 3 hal, yaitu puasa, ibadah yang berat-berat, dan terakhir berdoa. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.